Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Apakah kalian mengetahui antena azimut? Namun sebelum masuk dalam pembahasan, perkenalan diri tim kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hana Kamasawali. Nama saya Muhammad Zaitun Gifari. Nama saya Noto Mediansyah. Saya Kevin Yohanes. Saya Muhammad Abang Kalas. Saya akan menjelaskan alur kerja dari sistem azimut dan antena. Pertama-tama, sudut azimut input dikonversi menjadi tegangan oleh potensiometer. Selanjutnya, tegangan input dan output akan dibandingkan di diferensial preamplifier yang hasilnya akan diperkuat oleh power amplifier. Selanjutnya, sinyal hasil penguatan mengalir ke motor DC yang memiliki parameter inersia, redaman, dan konstanta motor. Selanjutnya, motor menggerakkan gear yang mentransfer gear ke sistem mekanik antena. Terakhir, sudut keluaran dideteksi ulang oleh potensiometer feedback yang akan ditransformasikan menjadi tegangan dan dikembalikan ke tahap awal untuk perbandingan ulang. Baik, pembahasan kita kali ini mengenai perancangan sistem kontrol rotasi antena azimut dengan menggunakan mekanisme gear dan motor DC, menggunakan transfer function dengan simulasi MATLAB pada Simulink. Untuk selanjutnya, pembahasan kita terdiri beberapa subbab, diantaranya mengenai skema, skematik, pendefinisian, konfigurasi 1 dan konfigurasi 2, serta penjelasan Simulink yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang terbaik. Dan untuk metodologi sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya yang pertama Kevin Yohanes. Kepada Kevin Yohanes dipersilakan. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian metodologi. Di metodologi ada 4 poin, yang mana kita memakai pendekatan penelitian kuantitatif analitik berbasis matematis, kemudian transfer function dan MATLAB Simulink. Di objek penelitian kita menggunakan sistem kontrol antena dan motor DC plus mekanisme gear. Kemudian untuk variabel penelitiannya ada tiga jenis, ada independen, dependent, dan kontrol. Nah, kemudian selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitiannya pertama kita perancangan sistem, kemudian kita dengan pemodelan matematisnya, lalu ada simulasi MATLAB atau Simulink, kemudian yang terakhir adalah analisis atau data simulasi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan skema antena azimut. Pertama-tama, input sudut azimut yang diinginkan diberikan melalui sebuah potensiometer. Lalu sinyal ini dimasukkan ke differential amplifier untuk dibandingkan dengan posisi azimut aktual. Lalu motor akan digerakkan oleh sinyal yang telah diperkuat yang akan memutar sistem gear yang terhubung ke antena. Selanjutnya, pergerakan gear mengubah sudut azimut aktual dari antena. Lalu terakhir, sudut aktual ini diumpan balik melalui potensiometer kedua ke differential amplifier untuk membentuk sistem kontrol tertutup. Selanjutnya ada skematik ya lagi. Pertama-tama, sudut azimut input dikonversi menjadi tegangan oleh end-term potentiometer. Tegangan input dan output dibandingkan di differential preamplifier yang hasilnya akan diperkuat di power amplifier. Selanjutnya, sinyal hasil penguatan mengalir ke motor DC yang memiliki parameter inersia, redaman, dan konstanta motor. Lalu motor akan menggerakkan gear yang mentransfer gerak ke sistem mekanik antena. Terakhir, sudut keluaran dideteksi ulang oleh potensiometer feedback. Potensiometer kedua itu namanya potensiometer feedback, ditransformasikan menjadi tegangan dan dikembalikan ke tahap awal untuk perbandingan ulang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pendefinisian dan nilai. Pendefinisian sendiri itu terdiri dari banyak parameter. Yang pertama itu ada tegangan input atau V. Tegangan input atau V ini konfigurasi 1 dan konfigurasi 2-nya itu sama dengan 10. Lalu untuk kecepatan motor, nominal motor atau N, di konfigurasi 1 dia 10, di konfigurasi 2 dia 1. Lalu untuk konstanta penguat umum sistem atau K, dia di masing-masing konfigurasi tidak memiliki nilai. Lalu untuk konstanta gain
penguat atau loop di konfigurasi 1 dia 100, di konfigurasi 2 dia 150. Lalu untuk koefisien sistem A itu di konfigurasi 1 dia 100, di konfigurasi 2 dia 150. Lalu untuk resistansi armature motor DC atau RA itu di konfigurasi 1 dia 8, di konfigurasi 2 dia 5. Lalu untuk momen inersia rotor motor atau JA di konfigurasi 1-nya dia 2, di konfigurasi 2-nya dia 5. Lalu ada koefisien redaman pada motor atau DA di konfigurasi 1 dia 1, di konfigurasi 2 dia 1 juga. Lalu untuk konstanta tegangan balik atau KB di konfigurasi 1 dia 5, di konfigurasi 2 dia 1. Lalu untuk N1 atau gear pada motor, dia itu di konfigurasi 1 dia 25, konfigurasi 2-nya 50. Lalu untuk N2 atau gear pada antena, di konfigurasi 1 dia 250, konfigurasi 2 juga dia sama juga nih, 250 juga. Lalu untuk N3 atau gear pada potensiometer sama-sama 250. Lalu untuk momen inersia beban atau JL itu di konfigurasi 1-nya dia 1, di konfigurasi 2 dia 5. Lalu untuk koefisien redaman beban atau DL di konfigurasi 1 dia 1, di konfigurasi 2 dia 3. Selanjutnya ini ada sama juga ya pendefinisian dan nilai. Lalu dia ada terdiri dari subsistem, ada input dan juga output. Untuk subsistem pertama itu ada input potensiometer. Inputnya yaitu rotasi angular dari pengguna atau theta IT. Lalu untuk outputnya itu yaitu tegangan ke preamp. Preamp yaitu VIT. Lalu untuk preamp, inputnya itu tegangan dari potensiometer. Dengan rumusnya ini V0T sama dengan VIT dikurang V0T. Lalu untuk outputnya yaitu tegangan ke amplifier daya VPT. Lalu untuk ada lagi power amp. Dengan input tegangan dari preamp VPT dan outputnya itu tegangan ke motor EAT. Lalu untuk subsistem motor, tegangan dari amplifier daya untuk inputnya dengan satuannya itu EAT. Lalu untuk outputnya itu rotasi angular dari beban atau theta 0T. Lalu yang terakhir subsistemnya itu tentang output potensiometer, yang mana inputnya itu yaitu rotasi angular dari beban yaitu theta 0T, dan outputnya itu tegangan ke preamp atau V0T. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bagian konfigurasi 1, yang mana kita menghitung motor dan bebannya. Untuk rumus motor dan beban kita menggunakan theta M S per EAS. Untuk rumusnya bisa digunakan K1 per RA kali JM per S plus 1 per JM DM ditambah K1 kali KB sama dengan RA dibagi RA. Yang pertama perhitungan inersia ekuivalen JM, yakni JM kita masukin angkanya JA plus JL 25 per 250 kuadrat sama dengan 0,02 ditambah 1 kali 1 per 100 sama dengan 0,03, yang dimana JL sama dengan 1, beban inersia pada theta 0. Ya, kalau ammeternya DM sama dengan DA plus DL 25 per 250 pangkat 2, yang mana kita dapatkan hasil 0,02. Nah, maka untuk rumus yang tadi kita masukkan angkanya 0,83 per S tambah 1,71, yang mana kita dapatkan 0,2083 per S plus S1
Yang selanjutnya, total transfer function atau closed loop kita bisa dapat dari GS sama dengan theta 0 S per theta 1S sama dengan 1 per V kali K dikali K1 per S tambah alpha dikali 0,2083 per S ditambah 1,71 dikali 1 per 1 tambah 1 per V kali K kali K1 per S plus alpha dikali 0,2083 per S tambah 1,71 dikali 1, Pi. Untuk konfigurasi diketahui K-nya sama dengan 1, K1 sama dengan 100, alfanya sama dengan 100, sehingga GS bisa kita masukkan nilainya 20,83 per S plus 100 S ditambah 1,71, yang mana selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai konfigurasi 2. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui ya nilai-nilai pada konfigurasi 1 termasuk transfer function konfigurasi 1. Di sini kita akan lanjutkan mengenai konfigurasi kedua. Apa sih bedanya? Apa sih yang membedakannya? Serta untuk nilai-nilai sendiri sudah didefinisikan di awal bahwasanya untuk nantinya K1 dan A-nya akan digunakan nilai 150. Tidak jauh berbeda untuk perhitungannya pada potensiometer input, yakni tekanan input ya dibagi theta input sama dengan 10 dibagikan 10 pi. Didapatkan nilai 1 per pi, di mana nilai tersebut berada di sekitaran 0,318 volt. Untuk selanjutnya kita akan menghitung preamplifier dan power amplifier dengan preamplifiernya yakni FPS dibagikan FES sama dengan K, di mana nilai K kita anggap dengan 1, sehingga power amplifier merupakan EAS dibagikan FVS sama dengan K1 dibagikan S ditambah A, di mana K1 nya 50 dan A nya 150, sehingga didapatkan nilai 150 dibagikan S ditambah 150. Untuk motor dan beban kita akan menggunakan rumus yang ada di sini. Kita simpan dulu keep rumusnya karena kita belum mengetahui nilai JM dan nilai DM-nya. Dan kita lakukan perhitungan pertama yakni mengenai inersia ekuivalen atau JM, yakni JM sama dengan JA plus JL dalam kurung 50 dibagi 250 dipangkatkan 2 sama dengan 0,05 ditambah 0,2, sehingga hasilnya adalah 0,25, di mana JL-nya merupakan sama dengan 5, yakni merupakan beban inersia pada theta 0 dan damping viskos atau DM setara. Pada armatur adalah DM sama dengan DA ditambah DL dalam kurungkan 50 dibagi 250 pangkat 2 sama dengan 0,1 ditambah 0,12, sehingga hasilnya sama dengan 0,13 untuk DM. Maka kita masukkan nilai JM dan DM ke persamaan awal, yakni K1 dibagikan RA dikalikan JM dibagi S dalam kurung S ditambah 1 per JM dikalikan DM ditambah K1 dikalikan KB dibagi RA sama dengan 0,8 dibagi S dalam kurung S ditambah 1,32, sehingga untuk theta MS dibagikan EAS pada konfigurasi kedua kita kalikan dengan 0,2, sehingga didapatkan hasilnya untuk motor dan beban konfigurasi 2 ialah 0,16 dibagi S di dalam kurungkan S ditambah 1,32, sehingga untuk total transfer function pada closed loop pada konfigurasi 2, di sini kita tidak menggunakan nilai feedback pada potensiometer output, sehingga untuk GS-nya yakni theta 0S dibagi theta 1S sama dengan 1 per Pi dikalikan K dikalikan 150 dibagikan S ditambah 150 dikalikan 0,16 dibagi S dikalikan S ditambah 1,32, dimana untuk konfigurasi 2-nya diketahui K-nya sama dengan 1, K1-nya sama dengan 150,
A-nya sama dengan 150, sehingga GS-nya kita dapatkan untuk konfigurasi yang kedua, yakni 24 dibagi Pi dikalikan S di dalam kurungan S ditambah 1,32 dikalikan S ditambah 150. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Zaki. Kepada Muhammad Zaki, dipersilakan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu tentang analisis dua konfigurasi sistem yang berbeda memberikan wawasan yang penting terhadap bagaimana variasi parameter fisik dan juga elektrik memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Tadi kan ada dua konfigurasi, ada konfigurasi 1 dan konfigurasi 2. Untuk konfigurasi 1 sendiri itu dia menunjukkan karakteristik sistem yang lebih cepat dan responsif. Ini tuh cocok banget digunakan untuk pada beban yang relatif lebih ringan, dengan kondisi pergerakan antena tuh harus lincah. Dan respons sistem perlu segera mengikuti perubahan input. Hal ini dilihat dari waktu naik yang singkat dan fungsi alih kutub dominan di posisi yang lebih jauh dari sumbu imajiner. Sebaliknya dari konfigurasi 1, yaitu konfigurasi 2, dan itu lebih cocok diimplementasikan terhadap beban yang relatif lebih berat. Dengan momen inersia dan redaman yang lebih tinggi, serta menggunakan amplifier yang lebih kuat namun lebih lambat. Sistem ini juga menunjukkan performa yang lebih stabil, halus dan tidak agresif, sehingga lebih sesuai diterapkan pada pengendalian antena besar di lingkungan yang lebih statis atau ketika dibutuhkan akurasi tinggi namun tidak tergesa-gesa dalam pergerakannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah demonstrasi grafik MATLAB yang kita gunakan yakni dengan Simulink. Yang pertama ada saturasi. Di sini kita menggunakan step dengan final value yaitu 10 volt sebagai inputan. Lalu ada upper limitnya, kita menggunakan 5, nilai 5, dan lower limitnya min 5. Menggunakan transfer function dengan numerator 0,2083 dan denominator 1,71. Di bawahnya juga sama dengan nilai yang sama. Lalu di sini ada MUX untuk menggabungkan dua output ini. Lalu ada scope di sini sebagai untuk menampilkan grafiknya. Kita bisa lihat langsung grafiknya saja. Oke, di sini gelombang biru menunjukkan respon motor tanpa saturasi, dan gelombang kuning di sini adalah respon motor dengan saturasi. Oke, lanjut ke simulasi kedua yaitu dead zone. Di sini kita melakukan simulasi dead zone dengan menggunakan sine wave, amplitude 5 dan frekuensi 1. Dead zone-nya dengan start of dead zone-nya min 2 dan end of dead zone-nya 2. Lalu transfer function-nya dengan nilai yang sama seperti tadi. Lalu menggunakan integrator. Di sini ada MUX juga untuk menggabungkan dua output. Lalu ada scope juga di sini. Lalu kita bisa lihat langsung outputnya seperti ini untuk grafiknya. Gelombang birunya menunjukkan respon motor tanpa dead zone, dan gelombang kuning adalah respon motor dengan dead zone, dengan menggunakan dead zone. Oke, lanjut ke simulasi ketiganya yaitu backlash. Di sini kita menggunakan sine wave juga dengan amplitude 1 dan frekuensi 1. Lalu transfer function-nya seperti tadi, sama seperti tadi nilainya. Lalu ada di sini ada integrator. Lalu di sini ada backlash dengan dead bandwidth-nya 0,15. Menggunakan MUX juga seperti tadi. Lalu ini ada scope untuk memasukkan grafiknya juga. Kita bisa langsung lihat grafiknya.
Oke, seperti ini. Untuk grafik dari backlash ini, garis biru menunjukkan respon motor tanpa backlash, dan garis kuning adalah respon motor dengan backlash. Sekian pembahasan kami terkait perancangan sistem kontrol rotasi antena azimut dengan mekanisme gear dan motor DC menggunakan transfer function dan simulasi MATLAB Simulink. Sekian dan terima kasih.